الله الحمد لله الرحمن الرحيم الذي هدانا إلى صراط مستقيم والذي أدخل من شاء من عباده جنة النعيم وأدخل من شاء من عباده ناره الجحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد شفاء السقيم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه الذين سلكوا منهج القويم. أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak henti-hentinya selalu dicurahkan kepada kita semua. Dan juga salawat dan salam kepada baginda kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-khamis wal khamsun min suril Quran, suratul Rahman, yang ke-55 daripada surah-surah Al-Quran, yaitu surat yang bernama Ar-Rahman. Madaniyatun, diturunkan surat Ar-Rahman ini di Madinah. Wa ayatuha, ayat-ayatnya berjumlah samanun wa sab'un, 78. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu Allamal Quran Khalaqal insan Allamahul bayan. Ar-Rahman, dialah Tuhan yang maha pengasih lagi penyayang. Allamal Quran, dialah Ar-Rahman yang mengajarkan kepada kita Al-Quran. Khalaqal insan, dan dialah Ar-Rahman yang telah menciptakan manusia. Menurut sebagian ulama tafsir, yang dimaksud dengan insan di sini adalah Nabi Adam alaihissalam. Allamahul bayan, dialah Ar-Rahman yang mengajarkan kepada insan, kepada Nabi Adam tadi akan keterangan. Nabi Adam diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nama segala sesuatu, sehingga apapun Nabi Adam tahu namanya. Dan disebutkan bahwa Nabi Adam itu diberi Allah pelajaran sehingga beliau mampu berbahasa dengan 700 macam bahasa. Allamahul bayan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in arus wa arusul Quran Ar-Rahman, akhrajahul Baihaqi. Kata Rasulullah, bagi tiap-tiap sesuatu itu ada pengantinnya. Dan pengantin Al-Quran adalah Ar-Rahman. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, qari'ul hadid wa idza waqa'atil waqi'ah war-rahman yud'a fi malakutis samawati wal ard sakinal firdaus, akhrajahul Baihaqi. Orang yang membaca surat Al-Hadid, surat idza waqa'atil waqi'ah, dan surat Ar-Rahman, dia baca 3 surat dalam satu kesempatan, maka dipanggil dia pada kerajaan langit dan bumi sebagai orang yang menempati surga Firdaus nantinya. Ini kelebihan atau fadilat surat Ar-Rahman
yang disebut dengan surat pengantinnya Al-Quran. Al-Imamul Ghazali rahimahullah mengatakan, Ar-Rahman, kita mengartikan biasa Ar-Rahman itu dengan maha pengasih, maha penyayang, karena hanya itulah kata-kata yang kita mampu mengucapkannya. Padahal Ar-Rahman itu mempunyai makna yang sangat luas tentang bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Imam Ghazali mengatakan Ar-Rahman huwal atuf 'alal ibad bil ijad awalan wa bil hidayati ilal iman wa asbabis sa'adati tsaniya wa bil is'adi fil akhirah tsalisa wa bin nazar ila wajhil karim rabi'a. Ar-Rahman itu, kata Imam Ghazali, adalah artinya Tuhan yang maha pengasih penyayang atas hamba-hambanya. Di mana kasih sayang Allah kepada kita? Pertama, dengan diciptakannya kita. Allah menciptakan hamba-hambanya ini dengan penuh kasih dan sayang. Yang kedua, dengan memberikan petunjuk iman dan sebab-sebab keberuntungan. Kita tahu dengan rukun Islam, tahu dengan rukun iman, tahu tentang segala macam sebab-sebab keberuntungan. Allah berikan petunjuk kepada kita dengan kasih sayangnya. Wabil is'ad fil akhirati tsalisa, dan dengan dijadikannya kita orang yang beruntung nanti di akhirat, itu yang ketiga. Yang keempat, dan dengan memandang kepada Zat-Nya yang mulia di dalam surga nanti. Itulah Ar-Rahman, kasih sayang Allah. Manusia yang diciptakannya dari tiada kepada ada, kemudian diberinya hidayah beriman dan sebab-sebab kebahagiaan, keberuntungan, dijadikannya beruntung nanti di akhirat, masuk surga dan memandang kepada Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah semuanya Ar-Rahman. Jadi dari Ar-Rahman ini timbul Al-Wadud, pecinta. Allah sangat mencintai. Itu berarti asalnya dari Ar-Rahman. Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah memberikan rezeki kepada kita karena asalnya memang Allah itu Ar-Rahman, pengasih, penyayang. Dari Ar-Rahman timbul Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Karena dia maha penyayang, diampuninya hamba-hamba yang berbuat salah. Al-Afu, Allah maha pemaaf. Pemaaf pun timbul daripada Ar-Rahman, kasih dan sayang. At-Tawwab, maha menerima tubat. Itu pun timbul daripada nama Ar-Rahman juga. Al-Latif, yang maha lembut. Al-Mu'in, yang maha menolong. Sangat banyak yang timbulnya daripada Ar-Rahman ini. Ar-Rahman ismun khas bihi ta'ala la yusamma bihi makhluk. Ar-Rahman itu nama yang khusus hanya bagi Allah Ta'ala. Tidak boleh diberi nama dengan Ar-Rahman siapa juga pun daripada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu manusia, baik itu masjid, baik itu madrasah, baik itu toko, baik itu warung, haram menamai dengan Ar-Rahman. Wajib diganti. Karena Ar-Rahman ini jangankan manusia biasa, Rasulullah pun tidak diberi Allah Ar-Rahman. Padahal bukan main Rasulullah kasih sayangnya kepada umatnya. Orang yang meludahi sidin dibalas dengan senyum. Orang yang melimpar batu kepada sidin didoakan agar diampuni dosanya, diberi hidayah oleh Allah. Orang yang berbuat jahat dibalas dengan baik. Bagaimana sayangnya Rasulullah kepada umatnya, hanya diberi Allah Ar-Rahim, tidak Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman ini nama yang sangat luar biasa, yang hanya milik Allah semata.
Al-Imam Fakhrul Razi mengatakan Ar-Rahman huwal mun'im bima la yatasawwaru suduru jinsihi minal ibad. Ar-Rahman itu adalah zat Tuhan yang memberikan nikmat dengan sesuatu yang tidak terupa timbul jenis nikmat itu daripada hamba. Allah atau Ar-Rahman sama. Ud'ullah awid'ur Rahman, kata Allah. Sembah Allah atau Ar-Rahman. Jadi menurut Imam Fakhrul Razi mengatakan bahwa Ar-Rahman itu adalah Tuhan yang memberikan nikmat yang mana tidak dimungkinkan manusia bisa memberikan nikmat seperti itu. Ar-Rahman. Diriwayatkan dalam sebuah kisah, anna Zaid bin Harithah kharaja ma'al munafiq min Makkah ila Taif, fabalagha kharibatan faqala al munafiq nadkhuluha huna nastarih, fadakhala wa nama Zaid fa'awthaqa al munafiq Zaidan wa arada qatlah, faqala Zaid lima taqtuluni, qala li anna Muhammadan yuhibbuk wa ana abghaduh. Zaid bin Harithah, sahabat sekaligus kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berangkat beserta orang yang munafik dari Mekah menuju Taif. Yang orang munafik ini sama aja lawan orang Islam. Umpat ke masjid, umpat ke orang saruan, umpat segala macam. Cuma hatinya tidak beriman kepada Allah. Nah, jadi Zaid bin Harithah keluar dari Mekah menuju Taif bersama dengan seorang laki-laki yang ternyata munafik. Laki-laki itu jalan menuju Taif. Di tengah jalan ada satu tempat yang kosong, bangunan yang hampir rubuh dan tidak ada penghuninya. Ujar si munafik tadi, wahai Zaid, kita masukkan ke rumah tuh, nah kita istirahat dulu. Masukkan keduanya, taguringan si Zaid. Zaid guring, si munafik ini memasung lawan Zaid, merimpung, hendak membunuh. Bangun Zaid, jadi Zaid lima taqtuluni, kenapa yang bunuh aku? Alasannya li anna Muhammadan yuhibbuk wa ana abghaduh. Ikam ini orang yang dicintai Muhammad, sedangkan aku benci kepada Muhammad. Itu alasannya. Faqala Zaid berkata, ya Rahman agisni. Nah, Zaid berdoa, ya Rahman agisni. Ya Rahman agisni. Hai Rahman, tolong aku. Fasami al munafiq sautan yaqulu waihak lima la taqtulhu. Si munafik ini ada mendengar suara, celaka engkau, jangan kau bunuh dia. Itu suaranya. Fa kharaja minal kharibah wa nadhara falam yara ahada. Keluar si munafik dari rumah tadi, lihati kan ada orangnya. Bulik pulang untuk membunuh pulang. Ada pulang suara la taqtulhu, jangan kau bunuh. Kontrol pulang di luar, kan ada orangnya pulang. Para ja'at tsalisah, nang ketiga kali ini ku bunuh juga ini nak awal lagi. Wa arada qatlah, fasami asautan qariba, ada suara yang sangat dekat. La taqtulhu, jangan kamu bunuh. Fa kharaja, maka keluar si munafik tadi. Para aparisan melihat di luar rumah ada laki-laki menunggang kuda. Ma'ahu rumhun, serta laki-laki itu ada tumbak. Fadarabahul faris darbatan faqatalah, dipukulnya oleh yang berkuda tadi si munafik tadi, akhirnya munafik mati situ saya ini. Wadakhalal kharibah, masuk nang berkuda tadi ke dalam rumah nang kosong itu. Wahalla bisaka Zaid, dia lepaskan pasungan Zaid tadi. Wa qala, berkata dia, amma ta'rifuni, engkau tahukah aku siapa wahai Zaid? Ana Jibril, aku adalah Jibril. Nah, ini bagian daripada Rahman. Siapapun saat itu kada akan bisa menolong Zaid daripada kematian.
bepasong sudah, pedangnya siap, manusia kadada, nang dihubungi siapa kadada. Cuma Zaid mengata, ya Rahman agisni. Sesuai dengan perkataan Al-Imam Fakhrul Razi tadi, bahwa Ar-Rahman itu adalah orang yang memberikan sesuatu, baik itu pertolongan yang kadang mungkin bisa dilaksanakan oleh seorang manusia. Dikisahkan lagi tentang Ar-Rahman ini. Nabi Isa alaihissalam lewat di satu pekuburan. Lewat. Ada salah satu kubur yang dipenuhi dengan malaikat azab. Disiksa orang dalam kubur itu. Nabi Isa terus jalan. Beberapa lama kemudian waktu, Nabi Isa bulik melalui pulang kubur tadi, namun berganti penuh dengan malaikat rahmah. Para anehnya Nabi Isa, di sini orang berpukulan dalam kubur. Bulikannya kenapa? Malaikat rahmat penuh mengelilingi kubur tersebut. Nah, mungkin beberapa tahun Nabi Isa kembali ke tempat itu. Nabi Isa ingin bertanya kepada Allah, sembahyang Nabi Isa, minta petunjuk, ada apa gerangan di balik ini kejadian. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa, wahai Isa, itu orang yang dalam kubur itu orang yang sangat durjana. Hampir tidak ada maksiat yang tidak dilakukannya. Pol maksiatnya. Dalam kubur dia disiksa. Namun dia waktu meninggal dunia, dia mempunyai seorang istri yang sedang hamil. Begitu dia mati, istrinya melahirkan seorang anak. Anak ini dididik oleh istrinya, dididik sampai bisa mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Aku malu wahai Isa menyiksa orang yang di dalam kubur, sedangkan anaknya di atas bumi mampu mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bagian daripada Ar-Rahman, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, walhasil surat Ar-Rahman ini banyak menceritakan tentang nikmat-nikmat Allah, tentang kasih sayang Allah kepada manusia. Namun di akhirnya surat Ar-Rahman ini berbunyi kalimat Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Itu ujung daripada surat Ar-Rahman. Tabarakasmu rabbik dzil jalal wal ikram. Maha mulia, maha tinggi Tuhan engkau yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Itu artinya kurang lebih macam itu. Tabarakasmu rabbik dzil jalal wal ikram. Maha tinggi Tuhan engkau yang punya kebesaran dan kemuliaan. Awal surat dimulai dengan Ar-Rahman, yang maha pengasih, maha penyayang. Ditutup dengan yang maha mulia dan maha agung. Nah, itu mengisyaratkan kepada kita bahwa agar kita di dalam kehidupan ini tidak lepas daripada memandang dua nama Allah tersebut. Kalau kita pandang Ar-Rahman, kita akan banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pandang bahwa Allah punya kebesaran, keagungan, kita akan timbul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu isyaratun ilal jam'i bainar raja wal khauf, merupakan petunjuk agar kita menghimpunkan antara berharap kepada Allah dan takut kepadanya. Para muhibbin rahimakumullah, qala Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, law nudiya liyadkhulin nara kullun nas illa rajulan wahida larajautu an akuna dzalikar rajul, walau nudiya liyadkhulil jannata kullun nas illa rajulan wahida la khasyitu an akuna dzalikar rajul. Ujar Sayyidina Umar, andai kata dipanggil, diumumkan seluruh manusia masuk neraka kecuali satu yang ke surga,
Aku berharap, kata Sayyidina Umar, yang satu ke surga itu adalah aku. Nah, itu harapan yang luar biasa. Seluruh manusia andai kata disuruh, diperintah masuk neraka kecuali satu yang ke surga, aku berharap, kata Sayyidina Umar, yang ke surga itu adalah aku. Nah, ini harapan yang luar biasa. Andai kata ada pengumuman seluruh manusia masuk surga kecuali satu nang ke neraka, aku khawatir kalau aku yang ke neraka itu, daripada saking takutnya Sayyidina Umar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah maksudnya keseimbangan antara takut dan harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, bagaimana kita tidak mengharap rahmat Allah? Bagaimana kita tidak mengharap rahmat Allah sedangkan Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya bena Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali. Ya bena Adam law balagat dhunubuka anana as-sama summa astaghfartani ghafartu laka, ila akhir hadis, rawahu Tirmidzi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau selama berdoa kepadaku, selama mengharapkan aku ampuni engkau bagaimanapun dosa engkau, dan aku tidak peduli, kata Allah. Wahai manusia, andai kata dosa-dosa engkau sampai ke atas langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, aku ampuni bagi engkau. Nah, ini merupakan bibit untuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kita tidak takut kepada Allah, sedangkan Rasulullah menyatakan, innar rajula la ya'malu amal ahli jannah 50 sanah hatta la yabqa bainahu wa bainal jannah illa shibra fasabaqa alaihi alkitab fayukhtamu lahu bi'amali ahli an-nar, rawahu Muslim. Ini sabda Nabi yang membuat kita takut. Sesungguhnya ada seseorang yang beramal kebaikan selama 50 tahun, terus amal kebaikan yang diperbuatnya, sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal sekilan lagi. Namun ketentuan Allah, dia orang yang termasuk ahli neraka. Dalam menjalani yang sekilan itu, dia berbuat amal-amal ahli neraka, akhirnya dia masuk ke dalam api neraka. Nah, ini yang membuat takut kita. Kebaikan yang kita lakukan selama ini bukan jaminan untuk kita masuk surga. Kenapa? Karena kita belum tahu bagaimana ketetapan Allah di alam azal tentang nasib kita, diri kita. Ini membuat selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, jadi takut dan harap itu andai kata ditimbang sama, dalam keadaan normal, dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita beribadah, dalam keadaan tenang, takut dan harap kada boleh berat sebelah. Dalam sembahyang ada takutnya, ada harapnya. Dalam baca Quran ada harapnya, harap dapat rahmat, takut kalau salah baca disiksa oleh Allah. Dalam keadaan umum takut dan harap mesti seimbang, sama. Namun dalam berbagai keadaan ada yang diperlukan harap yang menunjul, takut dikebelakangkan. Dalam kadang-kadang keadaan ada harap kita memajukan, khauf kita mundurkan. Dalam keadaan apa? Ketika kita hendak beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita hendak beribadah, kita hendak bangun malam, kita hendak sembahyang tahajud, di situ yang kita majukan adalah mengharap rahmat Allah. Aku sembahyang tahajud, mudahan dapat anugerah Allah. Aku sembahyang ini, mudahan aku dapat pertolongan Allah, dapat kasih sayang dari Allah. Itu menambah semangat kita, menambah rajin kita melaksanakan ibadah itu. Yang kedua, ketika sakit sembahyang sudah kada kawal lagi, tenaga sudah terbatas,
mata sudah kaur, membaca Quran kada kawa lagi, hafalan tapi ada yang dihafali. Apalagi hanya mengharap rahmat Allah, hanya mengharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kada perlu takut lawan Allah dalam keadaan seperti itu. Banyak-banyak mengharap kepada Allah. Dan kadang-kadang takut lebih dikemukakan daripada harap, lebih ditunjulkan daripada harap. Ketika apa? Inda azmil maksiat, ketika kita merencanakan satu kemaksiatan kepada Allah. Ketika maksiat ada di hadapan kita, yang kita tunjulkan dalam hati kita adalah keagungan Allah, siksa Allah yang sangat dahsyat. Ada maksiat di hadapan kita, yang kita bayangkan adalah Allah Maha Agung. Allah bisa mencabut nyawaku saat ini juga. Allah bisa meruntuhkan imanku saat ini juga. Kalau kita di hadapan maksiat, takut yang kita menangkan. Berbahaya kebalik itu. Begitu maksiat nang timbul harap. Ada maksiat, berharap dan diampuni Tuhan aja bisa biar aku gawe ini ada apa-apa juga. Nah ini paling andaknya di hadapan maksiat mesti takut yang ditunjulkan. Aku maksiat kepada Allah dengan nikmat Allah. Aku maksiat dengan tangan-tangan berian Allah. Aku maksiat dengan mata-mata berian Allah. Alangkah hinanya, alangkah jahatnya aku kalau aku menggunakan maksiat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kamu tidak mensyukuri nikmat, artinya menggunakan nikmatku dalam maksiat, azabku sangat pedih. Nah, kita bayangkan segala hal-hal yang menakutkan dari Allah, sehingga kita mundur daripada maksiat itu. Nah, ini ketika berhadapan dengan maksiat. Yang kedua, harap dikebelakangkan, takut dimajukan ketika kita malas menjunjung perintah Allah. Malas menjunjung perintah Allah, malas menjunjung keparduan. Sibuk-sibuk pekerjaan, waktu sembahyang anak habis. Nah ini mau kita rusakkan pekerjaan ini, habis zuhur, bang orang asar. Nah di saat itu kita disuruh ingat bagaimana ancaman Allah kepada orang yang melalaikan sembahyang. Fawailul lil musallin, neraka bagi orang yang sembahyang. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai daripada sembahyangnya. Nah karena kita malas, karena kita berat untuk menjunjung perintah Allah, kita hadirkan ancaman-ancaman Allah bagi orang yang tidak melakukan keparduan-keparduannya. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi surat Ar-Rahman yang mana merupakan surat yang dinamakan Rasulullah adalah pengantinnya Al-Quran. Surat ini sangat banyak mengandung berbagai macam arahan, berbagai macam petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang intinya adalah agar kita selalu bisa menyatukan dalam diri kita antara takut dan mengharap Allah Subhanahu wa taala. Dengan takut dan harap yang seimbang, kita akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.